Saya sebagai founder sama CEO di Codingverse. Codingverse ya. Bisa cerita ini activity apa sih di sini, Codingverse itu apa? Terus manfaatnya apa untuk anak-anak? Oke, Codingverse itu kita di sini memberikan pendidikan informal ya di sisi coding untuk anak-anak. Kita mulai dari untuk anak-anak dulu, dan sekarang kita sedang mengembangkan untuk anak-anak yang lebih dewasa seperti anak-anak SMA. Dan kita juga kerjasama. Sekarang kita juga sudah ada kerjasama dengan Dara Japan. Itu adalah perusahaan di Tanzania sih ya. Itu untuk pendidikan coding juga, tapi untuk orang dewasa. Seperti itu. Nah, kenapa kita membuat Codingverse ini? Karena kita merasa bahwa yang namanya pendidikan coding itu bukan sesuatu yang bisa kita mulai hanya waktu kita sudah dewasa aja, tapi justru untuk anak-anak. Kenapa? Karena ya perkembangan zaman ya. Sekarang anak-anak udah pegang handphone. Sekarang kita semua udah setiap hari udah berhubungan dengan teknologi seperti itu. Ketika kita memulai coding ketika kita dewasa, somehow coding itu adalah lebih ke bukan bahasa aja, tapi juga cara pikir secara logiknya itu. Nah, cara pikir secara logik itu kalau kita bentuk dari dewasa, itu kan ibarat otak udah keras ya. Jadi susah banget untuk mengerti atau istilahnya itu tuh mengembangkan, butuh waktu. Kita juga jadi ketinggalan seperti itu. Tapi kalau dimulai dari kecil anak-anak kan masih otaknya masih lunak, masih gampang dibentuk, Jadi pemikiran logis itu bisa kita bentuk sejak dini. Jadi ketika mereka nanti memulai coding, ketika mereka dewasa nanti akan jauh lebih cepat, dan hasil yang kita inginkan juga bisa lebih maksimal lagi seperti itu. Oke. Nah, ini activity-nya tadi ada apa ya? Kayak pakai game di komputer dan juga bikin gantungan kunci ya. Oh, itu iya. gimana? Itu secara umum gimana penjelasannya? Oh, oke. Kembali kalau kita bilang kita belajar coding, apakah harus pakai gadget? Sebenarnya kan tidak seperti itu. Balik lagi bahwa dasar dari coding itu sebenarnya ada dua. Satu adalah pemikiran logis, pemikiran secara komputer, dan yang kedua adalah bahasa itu sendiri, bahasa pemrograman seperti yang kita sering bilang Python, CSS seperti itu. Nah, yang kita bisa latih dari kecil itu terutama adalah pemikiran logis. Nah, pemikiran logis itu untuk melatih pemikiran logis ada banyak cara di situ. Nah, bagaimana biar istilahnya pembelajaran itu bisa maksimal diserap oleh anak-anak. Udah jelas anak-anak harus enjoy. Yeah. Untuk enjoy itu tuh kita buat sarana macam-macam. Seperti ya game Osmo Education itu salah satunya yang kita terapkan juga di Codingverse. Dan yang kedua yang sekarang sedang ada ya, itu membuat coding charm, jadi membuat gantungan kunci pakai Hamabits. Sebenarnya sih itu permainan biasa, permainan umum, tapi cara kita memberikan instruksi pada anak-anak itu seperti coding. Jadi di mana urutannya harus benar, urutan dan perintahnya juga harus benar. Seperti itu. Oke, jadi ini pertama ngelatih logika ya, logika anak, terus juga dengan permainan jadi anak senang ya. Betul. Nah, manfaat kedepannya nih, kira-kira yang paling, kalau orang kadang kerja apa sih besok gitu ya, ini kedepannya masa depan generasi ini mau dibawa kemana sih kira-kira yang potensial ke depan pekerjaannya? Oke. Coding itu sebenarnya kita bisa bilang bisa ada dua jalur. Dua jalur itu sebenarnya mencakup semua umum. Dua jalur ini maksudnya apa? Adalah yang pertama yang berhubungan langsung dengan IT, seperti programmer, data scientist. Data scientist itu seperti ilmuwan yang mengolah data. Kalau kita bilang ChatGPT ya, AI itu kan data yang sangat besar, bagaimana kita kelola, bagaimana komputer bisa mengelompokkannya, itu kerjanya data scientist. Programmer ya bikin aplikasi, membuat game, membuat animasi, itu semua programmer yang melakukan. Nah, itu yang berhubungan langsung dengan IT. Udah jelas, kalau dibilang perlu nggak, sangat perlu. Iya kan? Di Indonesia, di seluruh dunia mau kemana aja, semua perlu programmer yang bagus ya. Ibarat sama kayak tukang lah. Tukang semua orang bisa bilang tukang, tapi kita cari tukang yang bagus. Programmer juga semua orang bisa bilang dia butuh programmer, kita butuh programmer yang bagus. Data scientist juga seperti itu. Yang kedua, yang nggak berhubungan langsung dengan IT. Kenapa saya bilang yang nggak berhubungan langsung dengan IT pun butuh istilahnya pengetahuan dasar coding itu? Karena gini, ketika kita bilang, oh saya ingin mengembangkan bisnis, saya, kita kan yang paling tahu bisnis kita itu apa, kita mau bawa kemana. Jadi aplikasi atau program seperti apa yang menurut kita bisa membawa
kita ke tujuan tersebut. Nah, untuk kita mengetahui apakah seorang programmer ya atau orang IT yang kita akan hire itu tuh butuh butuh kualifikasi seperti apa, atau apakah dengan misalnya aja programmernya mengeluarkan untuk bikin program segini harus uangnya segini nih kayak gitu, apakah itu worth it atau enggak. Untuk itu kita harus sedikit-sedikit ada pengetahuan dasar di situ. Makanya saya bilang orang yang nggak IT pun butuh istilahnya pengetahuan dasar untuk coding. Sama seperti saya sekarang, saya juga bekerja sebagai konsultan finansial. Jadi untuk konsultan finansial itu kan menggunakan aplikasi. Nah, ketika misalnya aja nih ada klien bilang, aduh ini aplikasinya kok error ya di sini misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa, karena kita punya pengetahuan dasarnya, kita bisa ngomong ke klien langsung bahwa oh ini ada kesalahan di sisi ini, ya kan? Jadi kemungkinan misalnya butuh waktu seberapa, atau mungkin butuh ada misalnya biaya lebih atau seperti apa, kita bisa langsung memberikan servis seperti itu tanpa harus lewat IT dulu, nunggu ini itu dulu seperti itu. IT sekarang benar-benar dipakai di semua bidang, bukan cuma IT doang. Makanya saya rasa coding itu sangat penting sekali. Jadi ini sebenarnya latihan dasar untuk masa depannya lebih bagus ya. Betul. Yang lebih appropriate dan cocok lah ya, bisa dibilang. Oke, thank you Mbak Amanda ya. Makasih. Terima kasih ya.